Kondisi sang ibunda membuat komunikasi sehari-hari penuh tantangan, sering lupa bahkan kepada Angelina sendiri. Itu pula yang ditunjukkan Angelina Sonda terhadap sang mama tercinta S. Julkartina Dutolong yang kini berusia 75 tahun. Dengan penuh cinta, ia mendampingi ibunda yang harus keluar masuk ICU akibat serangan jantung hipertensi. Tidak hanya itu, sang mama juga mengalami pneumonia serta kini mengidap demensia atau penurunan fungsi otak seperti daya ingat. Kondisi ini membuat komunikasi sehari-hari penuh tantangan, sering tantrum, keinginannya harus dituruti, dan tensi darah harus dijaga stabil di angka 120 agar tidak membahayakan jantung. Sekarang Angie mau kerja dulu. Angie betul. Supaya sehat, sukses. Iya. Yo toh, urus sama mami dan Kiano. Iya. Oke. Nanti habis kerja datang sini ulang. Jangan marah-marah, mesti senang-senang. Oke? Masih kan kata. Mami saya tuh kan kena demensia. Jadi ketika kena demensia kita punya kesulitan untuk berkomunikasi. Mami sakit, apa yang Mami rasakan, Mami tuh kadang-kadang tantrum. Jadi misalkan kalau saya mau dengar lagu gereja gitu. Nah itu mesti. Jadi nanti kalau misalkan kadang-kadang tidak diikuti kemauannya, tensinya naik, itu kan pengaruh ke jantung. Nanti bermasalah dengan saturasi oksigennya. Mungkin tidak melihat keadaan mami saya langsung adalah bagaimana merawat orang tua yang sedang sakit dengan demensia. Minta makan gitu kan dia marah gitu kan, dan kita tetap harus menjaga stabilitas emosinya agar supaya tensinya tetap di 120, 130. Kalau misalkan nggak keikutan maunya dan tantrum, itu yang menyebabkan hipertensi. Nanti kalau hipertensinya naik, jantungnya juga kerjanya cepat, pompanya cepat, itu bisa langsung ke pembuluh darah dan itu yang kami takutkan. Kondisi sang ibunda membuat komunikasi sehari-hari penuh tantangan, sering lupa bahkan kepada Angelina sendiri. Kadang ia dipanggil Mbak, kadang dengan nama lain. Namun bagi Angelina, semua itu bukan halangan untuk tetap sabar dan telaten. Dengan penuh kesabaran, Angelina selalu berusaha memenuhi setiap permintaan sang mama, mulai dari hal kecil seperti mendengarkan lagu kesukaan hingga menemani di saat-saat sulit. Baginya, semua itu adalah bentuk cinta yang nyata, bukanlah beban. Nah, coba. Coba sedikit Jo. Oh, Kalau bagi saya apapun yang menjadi permintaan orang tua saya ikuti. Jadi kalau saya minta didoain, misalkan tolong ya saya panggilin pendeta, ya saya panggilin. Gitu. Tolong ya saya pengen dengar lagu ini, lagu gereja ya. Apalah yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan hati orang tua saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha mengetahui, Allah tahu niat saya hanya ingin mendampingi mami saya di usianya yang ya tahun ini 75 tahun. Di tengah gemerlapnya kehidupan para selebritis, ternyata beragam persoalan juga tak luput menyasar mereka.
mulai dari persoalan pribadi, kasus hukum, hingga persoalan-persoalan lainnya yang menyita perhatian publik. Dan inilah deretan berita yang menjadi sorotan versi Silet. Aureli Moremans dapat ancaman usai rilis buku tentang child grooming. Aureli Moremans menuai simpati publik lewat buku pengalaman hidupnya yang ia beri judul Broken Strings yang mengungkap dugaan child grooming oleh pria berinisial Bobby saat ia masih berusia 15 tahun. Child grooming sendiri berarti sebuah tindakan pelecehan yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak. Selain membahas trauma, Aureli juga mengklarifikasi status pernikahannya di masa lalu yang ia sebut tidak sah secara hukum karena surat nikahnya palsu. Sementara pasangan selebritis Hesti Purwadinata dan suami yang menunjukkan dukungan terbuka bagi Aureli kini justru juga mengalami serangkaian teror dan ancaman lewat pesan singkat serta WhatsApp dari pihak tak dikenal. Benarkah ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman dengan buku Aureli? Tahun 2025 ditutup dengan cukup absurd. Aku berhasil dihack. Jadi semenjak aku rilis buku aku yang Broken Strings itu, setiap hari ada yang coba masuk ke akun aku, email palsu, link-link ngaco. Tapi jujur aja good luck sih kalau mau hack akun aku yang ini. Aku ke katedral di Bogor. Aku ketemu sama Romo Adrianto namanya, beliau baik sekali. Aku cerita semua dari A sampai Z tentang kasus aku yang dulu. Dan aku juga ngadu ke dia. Ada salah satu gereja di Cibinong yang sempat ngeluarin surat nikah gereja gitu yang aku tahu itu palsu. Ayu Ting Ting lagi-lagi dihujat netizen pasca ngedance ala Jennie Blackpink disebut terobsesi Jennie sampai disebut si paling Jennie. Memang serba salah menjadi seorang Ayu Ting Ting karena apapun yang dilakukannya selalu salah dan menjadi sasaran hujatan para haters. Seperti saat ibunda dari Bilqis ini dihujat karena aksinya yang selalu meniru gaya Jennie Blackpink, mulai dari gerakan dance hingga gaya berpakaiannya. Terobsesi banget jadi Jennie, sindir haters. Padahal semua orang pun tahu jika Ayu memang mengidolakan Jennie. Cie, muak tapi dilihat. Gimana sih Bowser? Jawab Ayu tak kalah menohok. Saya emang ngapain juga salah kan? Saya batuk aja di TV juga salah. Oh maaf mbak, saya nggak pernah baca komentar gitu. Paling komentar mbak doang saya baca. Daehoon bantah tuduhan lakukan KDRT terhadap Jule, mantan istrinya. Telah resmi bercerai sejak 30 Desember lalu, namun perseteruan mantan pasangan suami istri Daehoon dan Jule ternyata tak kunjung reda. Apalagi setelah